Ya, oke. Selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, baru ada 3 nih, ada Karisma, Haya, sama Diana. Ya, selamat siang semuanya. Siang Kak, siang Kak. Iya, Siang Kak. oke. Siang ya, oke. Udah seger lagi nih. Oh ya, kalau jadwal kalian tiap hari Selasa itu apa belajar fisika? Belajar fisika semua? Belajar fisika terus maksudnya dari pagi? Kalau untuk yang hari Selasa? Iya fisika Kak. Oh, fisika terus ya. Sampai jam? Sampai sore? Enggak, Sampai sore. sampai sore ya. Oke. Iya, sambil nunggu yang lain dulu ya. Mungkin ini bentrok dengan waktu sholat juga. Oke. Nah, tadi barusan saya lihat hasil dari yang post test nih. Yang post testnya, wah ternyata hasilnya lebih ini nih. Nilainya lebih, apa ya, istilahnya nilainya nggak sebaik yang pertama gitu ya. Maksudnya seperti itu. Kira-kira gimana yang post test kedua itu lebih sulit atau bagaimana? Saya sih sebenarnya pengen tahu kira-kira yang dibikin, yang apa, tingkat kesulitannya itu di mananya. Gimana kira-kira Karisma, kira-kira masalahnya apa di soal yang kedua ini, post test yang kedua? Saya masih nggak ngerti hubungan antara beda potensial sama ya kayak masukin rumus-rumusnya gitu Kak. Oh Saya iya masih iya. bingung intinya. Dengan apa ya, hubungan potensial dengan energinya mungkin ya. Oke. Oke ya, memang itu jadi kadang-kadang kita kendala ya, karena kita ngebayangin apa sih yang disebut dengan beda potensial itu yang kayak gimana gitu ya. Ya oke, terima kasih ya, nanti saya coba jelasin di sesi ini. Kalau Haya kira-kira gimana? Materi apa yang, atau hal apa yang masih bingung? Tadi juga masih agak bingung masukin rumusnya Kak. Sama ngitungnya sih. Sama menghitung ya? Iya, memang di sini terus terang aja problemnya di hitungan ya, kebanyakan hampir di hitungannya, angka-angkanya dan sebagainya. Oke, terima kasih ya. Nanti kita akan belajar lagi ininya. Kalau Diana gimana? Diana ada kesulitan nggak ketika ngerjain soal? Ya, ya. Jadi sebenarnya gini sih. Sambil yang lainnya, memang kalau dalam fisika kita punya, kalau di awal gitu ya, karena saya masuknya di tengah-tengah mungkin. Biasanya kalau di awal-awal itu biasanya saya ajarkan basic skill. Basic skill itu artinya bagaimana kita bisa mengerjakan soal fisika gitu ya. Nah, tanpa tanpa secara apa ya? Kalau di buku itu kan ada hitungannya panjang, rumus-rumusnya panjang dan sebagainya. Akhirnya kadang-kadang kita bingung sih, gini, apa hubungannya gitu ya. Nah, memang memang ya. Oh iya. Oke, kalau WA ini gampang sih. Ntar ya saya tulis di chat nih. 0812 2049 6465. Ya, ntar ya. Ya. Oke. Nah, jadi bagaimana kita bisa menyelesaikan soal fisika secara lebih sederhana gitu ya, secara lebih mudah. Ya, sambil kita iseng dulu nih. Sebenarnya kalau di awal-awal sih tadi saya mengujinya itu ketika kalian ngelihat kayak tadi masalahnya matematika itu ya, yang akar dari 0,8 dibagi 1,25. Nah, ini saya lihat hampir sebagian besar mengatakan soal ini sulit gitu ya. Apa yang menjadi kesulitan? Karena kita tidak terbiasa menghitung koma, pecahan, dan akar gitu ya. Karena kita tidak terbiasa ini, jadi soal ini sebenarnya sulit. Jadi karena sebenarnya tadi siswa melihatnya ini adalah sebagai sesuatu yang harus kita hitung. Nah, itu ya, bukan sesuatu yang kita lihat hubungannya. Jadi di sini fisika itu sedikit berbeda dengan matematika. Fisika itu mengajarkan relasi, itu ya. Ini sebenarnya kekuatan di fisika itu adalah belajar kita mempelajari relasinya, bukan kekuatan ngitungnya, itu ya. Jadi kita di sini sebenarnya ketika melihat seperti ini tuh yang kita bayangkan pertama itu apa hubungan
antara 0,8 sama 1,25. Sebenarnya itu sih yang di awalnya gitu ya. Di awalnya jadi ketika melihat sesuatu itu kita lihat apa ini hubungannya, kenapa angkanya 0,8 1,25. Nah, hubungan ini akan sering kita dapatkan kalau kita sering melihat 1,25 itu bukan sebagai sebuah bilangan saja gitu ya. Jadi betul 0,5 itu sebagai langsung refleksnya setengah. Kalau 0,25 ini saya belum sebentar. saya belum share screen. Nah, oke. Tadi banyak yang melihat ini hanya untuk menghitung, padahal sebenarnya nggak perlu dihitung gitu ya. Misalnya 0,25 ini sebenarnya bisa kita prediksikan 1/4. Nah, ini juga angka 1,25 itu akan sering muncul di fisika gitu ya. Nah, ketika kita membiasakan 1/8, begitu ngelihat 0,8 itu kita langsung akan lihat, oh ini ada 1/8, ini juga 1/8 gitu ya. Nah, itulah kira-kira, jadi sebenarnya yang saya harapkan itu adalah ketika di sini tuh kalian belajar yang namanya relasinya, hubungan. Jadi ketika melihat sesuatu itu hubungannya apa gitu ya. Itu sebenarnya hal yang kita harapkan gitu ya. Ya nanti ada beberapa lagi teknik-teknik menghitung ini gitu ya, teknik-teknik menghitung seperti ini. Jadi tidak perlu kita hitung dari seperti manual seperti konvensional seperti biasa gitu ya. Nah, itu yang saya harapkan kalian sudah mempunyai skill, basic skill tadi gitu ya. Oke, ini udah kita bisa mulai aja gitu atau gimana? Sebentar ya. Oke, sambil nunggu yang lain ya, 8. Nah, oke. 6 orang, oke. Nah, sekarang mungkin sedikit saya tanyakan ya. Di sini kita lihat di soal pretest gitu ya. Nah, ini kita lihat di sini ada sebuah lampu diberi daya 100 watt sehingga suhu filamennya mencapai 2400. Jika lampu tersebut dinyalakan dengan daya 200 watt, maka suhu filamennya mencapai sekitar. Nah, sebenarnya ketika melihat soal seperti ini, kalian lihat apa hubungannya gitu ya. Ini kan sebenarnya ketika wattnya berubah, suhunya berubah. Nah, apa hubungan antara daya dengan suhu? Nah, sebenarnya itulah yang diharapkan gitu ya. Jadi ketika melihat soal seperti ini, kita melihat hubungan antara daya dan suhu. Melihat daya dan suhu. Yuk kita coba. Oke. Nah, yuk kita lihat di soal ini ya. Coba kita sama-sama. Di sini ada daya 100 watt, suhunya 2400. Daya 200, suhunya berapa gitu ya. Berarti sebenarnya di sini kita ditanya apa hubungan dengan daya gitu ya. Daya itu apa sih gitu ya. Oke, sebenarnya kalau kita lihat suhu dengan daya itu hubungannya dari intensitas ya. Intensitas itu adalah daya per satuan luas. Nah, itu definisinya dari intensitas, gitu ya. Nah, kita lihat intensitas itu sebanding dengan suhu pangkat 4. T pangkat 4. Nah, berarti kesimpulannya daya itu sebanding dengan daya suhu pangkat 4. Nah, ini sebenarnya awal kita itu sebenarnya mulai dari sini. Daya itu sebanding dengan suhu pangkat 4. Nah, jadi ini sebenarnya cuma membandingkan, gitu ya. Oke, sekarang kita lihat ketika diberi daya 100 watt 2400 dengan daya 200 watt berapa gitu ya. Jadi kalau di sini saya bandingkan misalnya saya biasanya seperti ini, saya nuliskan ini adalah P1, ini adalah P2 gitu ya. Kalau ini di sini adalah menjadi T1, nah T2-nya sama dengan berapa? Nah, jadi sebenarnya perbandingan gitu ya. 1 banding 2, 2400 banding berapa gitu ya. Nah, cuma di sini ketika kalian sudah bisa membayangkan seperti ini, di sini kalian dianggap sudah menguasai fisikanya. Nah, fisikanya itu selesai sampai di sini sebenarnya. Kalau saya katakan kalian bisa tahu hubungan daya dengan suhu itu pangkat 4 itu adalah kalian sudah menguasai fisikanya.
Nah, sekarang masalahnya adalah di matematikanya, gitu ya. Bagaimana menghitung matematikanya? Kalau kita lihat di sini, berarti kesimpulannya adalah daya 1 berbanding daya 2 sama dengan T pangkat 1 dibagi dengan T pangkat 2 dipangkatkan 4. Nah, seperti ini, gitu ya. Nah, banyak yang mengerjakan, hasilnya maka kita dapatkan di sini P1-nya adalah 100 per 200 sama dengan, nah, di sini kita lihat T1-nya itu adalah 2400, saya perbesar aja, 2400 dibagi dengan T2. Nah, ini yang mau ditanya T2-nya, gitu ya, pangkat 4. Oke, biasanya sampai sini semua benar, gitu ya. Nah, cuman masalahnya kendalanya sekarang muncul ketika disuruh menghitung ini pangkat 4, kita akarin semua pangkat 4 gitu ya. Jadi dituliskan ini adalah 1/2. Nah, tapi ini dibagi pangkat 4. Itu sama dengan 2400 T2. Nah, disinilah banyak yang bingung tentang matematikanya, bagaimana menghitung ini gitu ya. Bagaimana menghitung setengah diakarin pangkat 4. Ada yang bisa nggak kira-kira ngitung ini? Setengah diakarin pangkat 4 itu berapa? Setengah diakarin, begitu diakarin lagi. Setengah diakarin lagi. Nah, saya ngelihatnya banyak yang bermasalah di sini. Jadi sebenarnya bukan masalahnya bukan di fisikanya, tapi sebenarnya di matematikanya gitu ya. Nah, bagaimana kita menyelesaikan soal matematika yang seperti ini? Oke. Oke, nah saya ajarin ya. Ini ditambahkan basic skill sebenarnya. Jadi ketika kalian melihat seperti ini, kalian lihat dulu. Kalian sering berkenalan dengan yang namanya 2, gitu ya. Angka 2. Dalam fisika itu 2 itu favorit ya. 2, akar 2, gitu ya. Logaritma 2, dan sebagainya. Nah, sekarang kita lihat dulu. Ada yang tahu nggak kira-kira kalau akar 2 itu berapa sih? Akar 2. Akar 2. Nah, ada yang tahu nggak kira-kira angkanya berapa? 1,4. 1,4. 1,41 ya sebenarnya ya, cuman biasanya kita bulatkan 1,4 aja gitu ya. Nah, sekarang kalau saya akarin lagi. Akar 1,4 saya akarin. Nah, kira-kira tahu nggak berapa gitu ya perkiraannya. Nah, di sini biasanya, loh saya bingung Pak di sini. Oke, sekarang kita coba dekati aja. Kalau 144 tahu nggak akarnya berapa? 12. 12. Oke, berarti kalau akar 1,44 berapa? 1,2. Nah, itu sudah ketemu tuh. Ini 1,4, ini 1,44. Akar 1,44 itu kan 1,2 ya. Nah, jadi ini bisa didekati dengan angka 1,2. Ya, kebayang? Nah, sekarang kita coba ke sini. Bisa nggak kalau ngitungnya seperti ini, gitu ya? Akar 2 dari 1/4 ini adalah 1,2, itu ya. Jadi kalau akar 4 ini kan bisa saya tuliskan akar 1 pangkat 4, ini 1 pangkat 4, dibagi dengan akar dari 4, ininya 2, gitu ya. Sama dengan 2400 per T kuadrat. Nah, sebenarnya kalian udah bisa langsung ketemu nih jawabannya. Akar 1 dipangkatkan 4 ini adalah 1. Kalau akar 2 diakarin lagi gitu ya. Ini kayak tadi nih. Akar 2 diakarin lagi, jadi ini kan sebenarnya sama dengan akar 2. Akar dari 2 dipangkatkan 4 itu adalah 1,2 itu ya. Jadi kita dapatkan di sini ini itu nilainya adalah sekitar 1,2. Nah, dari sinilah kita dapat kesimpulan maka T2 itu sama dengan 2400 dikalikan 1,2. 2400 dikalikan 1,2. Ya sekitar 2800-an lah gitu ya. Nah, baru tinggal kita cari aja yang sekitar suhunya 1800-an. Nah, kira-kira seperti itu. Nah, kita lihat di sini gitu ya. Jadi sampai di sini sih fisikanya tentang perbandingan gitu ya.
Nah, cuman begitu ngedapetin perbandingannya dalam bentuk akar ini biasanya stop gitu ya. Stop itu karena kita bingung berapa sih akar 2 dan sebagainya. Nah, disinilah basic skill diperlukan gitu ya. Jadi ini sebenarnya adalah, saya gambarkan ini adalah sebenarnya basic skill-nya. Basic skill dari akar tentang 2 gitu ya. Nah, ini segini. Ini basic skill-nya. Ketika kalian terbiasa dengan menggunakan akar 2, akarnya dari 2 berapa, 1,2 dan seterusnya, kalian akan terbiasa ke arah sini. Ya, oke ya. Nah, ini dengan harapannya nanti lama-lama kelamaan kalian akan terbiasa gitu ya, ngelihat soal seperti ini. Oke, bisa ya? Ada yang masih bingung sampai sini? Ya? Jelas, Kak. Oke ya, sip. Nah, itu jadi sebenarnya di sini sekalian kita menambah kemampuan matematika kita gitu ya. Oke, yuk kita coba lagi soal berikutnya. Nah, ini juga sebenarnya soal hitungan juga itu ya, soal tentang ini tadi, tentang hitungan. Sebenarnya sengaja saya bikin sengaja soal ini untuk hitungannya, melatih kalian berhitung secara ini. Ya, oke, kita lihat di sini. Ada sebuah bola, jari-jarinya sekian berada dalam sedang seimbang. Maka suhu bola tersebut, nah tadi kita lihat ini adalah 81 watt, itu adalah dayanya gitu ya. 81 watt dayanya, maka pertanyaannya suhu bola berapa? Oke, ini pasti berhubungan dengan radiasi benda hitam gitu ya, karena ada emisivitas dan sebagainya. Jadi kita lihat di sini, ya, intensitas itu, gitu ya, tadi saya tuliskan, intensitas itu sama dengan daya persatuan luas, sama dengan emisivitas kali tetapan Stefan Boltzmann dikalikan T pangkat 4, gitu ya. Nah, di sini diketahui daya. Oh, berarti ini ada hubungan dengan daya dan kecepatan. Daya dan suhu. Nah, sekarang sebenarnya tinggal masalah ngitung lagi gitu ya, karena ini semua angkanya sudah diketahui semua. Oke, angkanya sudah diketahui semua, mungkin cuman yang masih bingung kadang-kadang ini ya, tetapan Stefan Boltzmann ini ya. Oke. Jadi kita dapatkan di sini, maka daya itu sama dengan A, emisivitas kali tetapan Stefan Boltzmann dikalikan T pangkat 4. Nah, oke. Kita lihat di sini. Sebenarnya kita lihat, jadi ini adalah bola, gitu ya. Ya kalau yang dinamakan bola, nah bola itu punya luas permukaan, gitu ya. Ini kalau namanya bola, dia punya luas permukaan. Luas permukaannya itu sebesar, kok digambar? Luas permukaannya itu sebesar 4 VR kuadrat, gitu ya. 4 VR kuadrat. Nah, di sini kalian lihat, oh kayaknya ini 1/4 V-nya itu buat mencoret si angka 4 V ini, gitu ya. Jadi kita lihat di sini luasnya itu adalah 4 V kuadrat. 4 V R kuadrat. 4 V R kuadrat, saya bikin dulu di sini R kuadrat. Ini adalah luasnya. Dikalikan emisivitasnya adalah 1/4 V. 1/4 V dikalikan dengan nah, tetapan Boltzmann ini sering lupa nih berapa gitu ya. Ingatnya 5678 aja. 5678. 5,67 kali 10 pangkat min 8. Dikalikan dengan suhu pangkat 4. Suhu pangkat 4. Nah, ini dayanya berapa? Dayanya sebesar 81. Itu ya. Oke, suhunya sebesar 81. Oke, nah gimana nih cara ngitungnya supaya dapetin angka? Oke, kita lihat dulu mana yang bisa kita coret gitu ya. 4V kita coret. Nah, R kuadratnya di sini 6 akar 6. Berarti kalau 6 akar 6 kalau dikuadratin berapa? 6 akar 6 dikuadratin. 36 kali 6 ya. Berarti kalau sebenarnya gini, 6 akar 6 kalau dikuadratkan itu bisa saya tuliskan adalah 6 pangkat 3, sama nggak? Ini 6 kuadrat kalikan 6. 6 pangkat 3. Sama ya. Ini kan 36
akar 6 diakarin jadi 6. Jadi 36 kali 6, 6 kali 6 kali 6. Gitu ya. Nah, ini sebenarnya ditujukan untuk memudahkan perhitungan kita. Jadi kalau dituliskan di sini adalah 81 itu sama dengan, nah R kuadratnya itu adalah 6 pangkat 3. 6 pangkat 3 sentimeter. Nah, hati-hati, sentimeter. Berarti kalau ini sentimeter, maka kalau dikuadratkan jadi berapa? Untuk jadi meter. Ini menjadi 6 pangkat 3 kali 10 pangkat min 2 ya. Min 2 meter. Nah, kalau dikuadratin jadi berapa? Kalau dikuadratin jadi 6 kali 3 kali 10 pangkat min 4. Gitu ya. Sorry. Ctrl Z. Saya bikin kayak gini. Nah, ini kan 6,63 cm kuadrat. Nah, gitu ya. 6 pangkat 3. Nah, sekarang kalau jadiin cm kuadrat, ini jadi 10 pangkat min 4 meter kuadrat. Itu ya. Kalau senti ke meter, sebenarnya ini ngerubah dari senti ke meter. 6 kali 3 kali 10 pangkat min 4 meter. Nah, R-nya itu ya. Dikalikan dengan 5,67 kali 10 pangkat min 8. Nah, ini T pangkat 4. Nah, di sini kalian melihat bahwa di sini ada pangkat 4 yang harus saya hilangkan, gitu ya. Bagaimana cara menghilangkan pangkat 4-nya? Berarti semua diakarin pangkat 4, gitu ya. Oke, berarti semua kalau saya akarin pangkat 4, jadi akan kita dapatkan, atau sebelum pangkat 4-nya saya hilangin, ini kita anggap kalau untuk menggunakan perhitungan, ini kita anggap 6 aja gitu ya. Ini kita anggap 6 aja lah. Soalnya nanti kita dapatin angkanya supaya lebih mudah, gitu ya. Jadi kita dapatkan di sini 81 sama dengan 6 pangkat 3 dikalikan 6, ini adalah 6 pangkat 4, dikalikan dengan 10 min 4 dengan 10 pangkat min 8, ini adalah 10 pangkat min 12, dikalikan dengan T pangkat 4. Nah, dari sinilah kalian sudah bisa memudahkan diakarin pangkat 4-nya, gitu ya. Jadi semua diakarin pangkat 4, 81 diakarin pangkat 4 itu adalah 3, gitu ya. Kita lihat 3 pangkat 4 itu kan sama dengan 81. Gitu ya. Berarti kalau 81 diakarin, ini adalah 3. Nah, 6 pangkat 4 diakarin menjadi 6 pangkat 4 diakarin menjadi 6. Dikalikan 10 pangkat min 12 diakarin pangkat 4. 10 pangkat min 12 diakarin pangkat 4. Hasilnya adalah 10 pangkat min 3. Itu ya. Dikalikan 10 pangkat min 3. Nah, dikalikan dengan T. T-nya pangkat 4 udah diakarin, berarti tinggal dikalikan dengan T. Nah, dari sinilah kita dapatkan ini hasilnya 3 dibagi 6 atau 3 per 6 kali 10 pangkat 3. Itu sama dengan setengah kali 1000 berarti 500 gitu ya. Sama dengan 500 Kelvin. Nah, kira-kira gitu sebenarnya gitu ya teknik. Ini mendekati aja, jadi kita ambil mendekati nilainya. Nah, kira-kira seperti itu. Jadi yang saya lihat itu banyaknya sampai di sini tahu gitu ya. Oh, daya itu adalah sekian-sekian. Nah, tapi begitu menghitung ke sininya biasanya bermasalah di hitungan seperti ini. Gitu ya. Nah, kita positive thinking aja, kita melihat seperti ini tuh artinya kita pasti dipermudah hitungannya gitu ya. Kenapa di sini 6 akar 6 gitu ya. 6 akar 6 itu supaya kalau dikuadratin jadi lebih sederhana gitu ya. Jadi 6 pangkat 3. Terus ini kenapa 81? Karena kalau diakarin pangkat 4 nih jadi 3. Ini 10 min 8 dengan 10 min 4 senti ke meter gitu ya, sentimeter kuadrat jadi meter kuadrat, jadi 10 pangkat min 4. Nah, jadi sebenarnya angkanya dibikin supaya lebih mudah. Jadi sebenarnya banyak kelemahan di kita itu adalah di matematika sebenarnya, gitu ya. Kalau secara fisikanya itu seperti ini aja gitu ya, cuma dari satu rumus ini kita kembangkan ke matematikanya. Kira-kira gitu ya gambarannya. Oke. Ya, sebenarnya saya pengen ngajarin trik matematikanya ya, teman, nanti kita lihat matematika apa yang sering dibutuhkan di sini. Oke, kita lihat lagi. Ini yang hadir gimana? Udah.
ya. Oke, ya kita coba lagi ya. Jadi saya selalu menekankan pertama kita analisa dulu kesulitan kita itu di mana, di matematikanya atau di fisikanya gitu ya. Nah, nanti kalau kita lihat kalau fisikanya materinya tentang apa gitu ya. Yuk kita lihat sekarang tentang, nah oke, perbandingan energi foton dan energi kinetik yang mempunyai panjang gelombang 1 ampere. 1 ampere, 1 angstrom. Nah, oke. Oke, panjang gelombang 1 angstrom ada, ini belum saya share. Ya, perbandingan energi gelombang yang memiliki panjang gelombang 1 angstrom adalah sekitar perbandingan energi, itu ya. Perbandingan energi foton apa, energi kinetik elektron itu yang kayak gimana, gitu ya. Nah, oke. Kita lihat di sini sekarang nah, gini. Apa sih maksudnya gitu ya? Nah, gini. Jadi cara ngebayanginnya gini. Kita sebenarnya bermain dengan foton dan elektron gitu ya. Saya selalu menekankan gini. Jadi ada yang namanya foton, ada yang namanya elektron. Sebenarnya gini, kita bayangin kalau tadi dari sisi apa ngebayanginnya, foton itu sebenarnya adalah kayak butiran-butiran gitulah, gitu ya. Jadi cahaya itu dianggap sebagai butiran pasir gitu ya. Nah, kalau elektron itu adalah sebenarnya butiran yang mempunyai massa gitu ya. Jadi ini sebenarnya yang harus kalian sekedar ingat gitu ya. Foton itu adalah partikel tapi nggak punya massa. Sedangkan elektron itu adalah partikel yang punya massa gitu ya. Kenapa disebut partikel? Karena foton itu punya momentum. Nah, momentumnya sebesar berapa? Ini sama, momentumnya sama dengan H per lambda. Kalau elektron gimana? Ya sama, elektron juga punya panjang gelombang atau lambda atau punya momentum sama dengan H dibagi lambda juga. Ini sama gitu ya. Ini namanya disebut gelombang de Broglie. Jadi baik foton mau elektron itu dia punya momentum yang tergantung panjang gelombangnya gitu ya. Jadi kalau di sini fotonnya 1 angstrom, ini momentumnya akan sama dengan si elektron. Nah, itu yang pertama ya. Jadi kita lihat si foton, baik si foton maupun elektron itu punya sifat momentum. Jadi artinya bisa menumbuk lah, bisa dibayangkan seperti itu gitu ya. Oke, yang kedua, nah kalau dia punya momentum, dia punya energi. Nah, energi foton itu apa? Energi foton itu sebesar H dikalikan frekuensi atau Hc per lambda. Hc per lambda, gitu ya. Nah, kalau si elektron gimana? Nah, elektron bukan Hc per lambda, karena ini adalah energinya si foton, gitu ya. Nah, kalau elektron dia dapetin energi dari mana? Elektron itu bisa punya energi dari mana? Gitu ya. Nah, elektron itu bisa punya energi kalau si elektron yang lagi diam, gitu ya, ditarik sama tegangan positif. Nah, saya ditarik sama positif, beda potensial positif. Nah, kalau dikasih positif, elektron itu akan bergerak ke arah sini. Nah, sehingga sekarang dia punya energi, punya momentum gitu ya, karena dia punya massa, punya kecepatan, maka dia punya momentum. Nah, berarti kalau dia punya momentum, dia punya energi. Nah, berapa energinya? Nah, energi di sini didapatkan dari, ya sama seperti benda yang jatuh gitu ya, dia punya energi. Nah, punya energi dari mana? Perubahan dari energi potensial berubah menjadi energi kinetik. Ini juga sama, energi potensial berubah menjadi energi kinetik, gitu ya. Nah, kalau energi potensialnya apa? Energi potensialnya adalah sebesar, kalau ini adalah MGH, kalau ini adalah muatan elektron dikalikan dengan potensialnya, sama tegangan, gitu ya. Nah, kalau energi kinetik apa? Kalau energi kinetik bisa setengah mv kuadrat, bisa gitu ya. Oke, terus saya tuliskan gini. Kalau energi kinetik itu apa sih gitu ya? Energi kinetik itu kan sama dengan setengah mv kuadrat. Nah, itu yang biasa kita gunakan kalau kita menghitung di mekanika gitu ya. Nah, tapi kalau di fisika modern kita kita menggunakannya momentum. Jadi apa hubungannya antara energi kinetik sama momentum? Nah, sekarang kita lihat, ternyata momentum itu adalah sama dengan M dikalikan V.
kalau momentum ini saya kuadratkan, ini kuadratkan juga, terus ini saya bagi dengan 2M, ini juga saya bagi dengan 2M, maka ternyata kita dapatkan ini sama dengan, sama dengan energi kinetik. Oh, berarti energi kinetiknya itu bisa dituliskan setengah mv kuadrat, bisa juga dituliskan v kuadrat per 2m, gitu ya. Jadi energi kinetiknya si elektron ini sebesar, energi kinetiknya itu sebesar v kuadrat per 2m. Kalau si foton itu punya Hc per lambda, kalau si elektron itu punya energi kinetik sebesar v kuadrat per 2m. Itu ya, kira-kira gambarannya seperti itu. Nah, sekarang sebenarnya kita tinggal gabungin, ditanyanya adalah perbandingan energi. Nah, jadi perbandingan energi foton, berarti ini Hc per lambda, karena kita tahu lambdanya, dibandingkan dengan energi kinetik elektron. Oh, berarti energi kinetik ini yang kita bandingkan, gitu ya. Energi foton dibandingkan dengan energi kinetiknya si elektron. Oke, nah sekarang kita coba. Oke, ini saya hapus dulu sebentar supaya nggak bingung. Nah, saya hapus dulu ini. Ya, kita lihat. Ya, kita lihat sekarang kita membandingkan antara energi foton sama energi kinetiknya, gitu ya. Oke, sekarang kita lihat di sini. Kalau gitu, kalau si kinetik foton itu dia punya energi 1 angstrom. Nah, sekarang kita lihat ya, kita coba hitung energi fotonnya berapa sih? Energi fotonnya berapa? Oh, kalau energinya energi fotonnya itu adalah Hc per lambda. Berarti sama dengan H dikalikan C. Nah, ini sering muncul, makanya sering saya coba ulangi lagi gitu ya. H kali C itu berapa? H kali C itu sama dengan 2 kali 10 pangkat, atau ini sebenarnya nggak perlu diingat gitu ya, tapi minimal nanti lama-lama kalian terbiasa gitu ya. 6,63 dikalikan 10 pangkat min 34, kita kalikan dengan 10 pangkat 3 kali 10 pangkat 8. Itu ya. Jadi, nah ini saya pindahkan dulu aja. Oke, nah jadi kita perhatikan di sini Hc itu adalah 6,63 kali 10 pangkat min 34 kali 10 pangkat 8. Ini sebenarnya bisa lebih disederhanakan. 6,63 kalau dikalikan 3 itu sekitar 20-an gitu ya. 19, berapa, cuman saya biasa singkatnya adalah 20 kali 10 pangkat min 26. Atau sebenarnya lebih enak lagi kita pakai 2 kali 10 pangkat min 25. Supaya lebih mudah hitungannya gitu ya. Jadi kalau ditanya foton yang punya lambda 1 angstrom, itu berapa energinya? Ya kita lihat di sini H kali C-nya itu adalah 2 kali 10 pangkat minus 25, kita bagi dengan lambdanya. Lambdanya 1 angstrom. 1 angstrom itu artinya 10 pangkat min 10. Oke, jadi kita dapatkan energi fotonnya itu adalah sebesar 2 kali 10 min 25 dibagi ini adalah sebesar 2 kali 10 pangkat min 15 joule. Itu ya. Nah, ini adalah energi fotonnya. Kalau di sini diketahui lambdanya 1 angstrom, gitu ya. Oh, jadi kalau lambdanya 1 angstrom, maka dia punya energi sebesar 2 kali 10 pangkat 15 joule. Itu si foton. Nah, kalau si elektron bagaimana energi kinetiknya? Nah, kita lihat dari sini. Kita lihat sekarang energi kinetik itu P kuadrat dibagi dengan 2M. Sedangkan P-nya sendiri itu adalah H dibagi lambda. Gitu ya. H dibagi lambda. Oh, berarti saya coba dulu cari P-nya. Nanti saya kuadratkan, saya bagi 2M, dapatlah energi kinetiknya. Gitu ya. Oke, kita lihat dulu di sini. Kalau dia 1 angstrom, saya tuliskan di sini. Kalau lambdanya 1 angstrom, maka momentumnya berapa sih? Gitu ya. Oke, kita dapatkan di sini. Momentumnya itu sama dengan H dibagi dengan lambda. Atau sama dengan 6,63 kali 10 pangkat min 34
dibagi dengan 1 angstrom, 10 pangkat min 10. Jadi momentumnya itu sebenarnya adalah 6,63 kali 10 pangkat min 34 dengan ini adalah min 24. Itu momentumnya si elektron, itu ya. Momentumnya si elektron, saya tuliskan momentumnya si elektron 6,63 kali 10 pangkat min 24. Kalau energi kinetiknya berapa? Nah, energi kinetiknya itu kita lihat P kuadrat dibagi dengan 2M. Oh, berarti kita dapatkan energi kinetiknya itu, energi kinetiknya sama dengan P kuadrat. P kuadrat itu artinya si ini kita kuadratin, gitu ya. 6,63 dikali 10 pangkat min 24. Nah, ini adalah P kuadrat, gitu ya, ini P kuadrat, dibagi dengan 2M. 2M itu artinya 2 massa elektron. 2 kali massa elektron itu adalah 9 kali 10 pangkat min 31. Itu ya. Nah, disinilah kita sudah tahu kira-kira energi kinetik elektronnya berapa, gitu ya. Nah, sama dengan, kita lihat di sini 6,63 dikuadratkan, 6,63 kita kuadratkan dikalikan dengan min 24 dikuadratkan. Ini adalah 10 pangkat min 48. Nah, gitu ya. Oke, saya tarik dulu ke atas. Nah, dibagi, kita bagi, ini adalah energi kinetik elektronnya. Kita bagi dengan ini 18 gitu ya. 18 kali 10 pangkat min 31. Nah, sebenarnya di sini kalian udah tahu pangkatnya kira-kira berapa gitu ya. Min 31 dengan min 48 ini sekitar 7 min 17 ya. 10 pangkat min 17. 10 pangkat min 17. 6,63 dibagi 18. Nah, ini kita hitung kira-kira berapa gitu ya. Nah, kalau di awal kalian nggak usah ngitung sebenarnya gitu ya. 6,63 dibagi 18 ini nggak usah dihitung dulu sekitar berapa gitu ya. Nah, 6,63 kalau di ini adalah sekitar ini kalau pendekatan ya, saya ambil pendekatan 6,63 itu sekitar 40-an. 44 gitu ya. Kalau ini kan kalau 7 dikuadratin 49. Kalau 6,63 itu dikuadratin, ini sebagai hitungan aja ya. 6,63 itu sekitar ini adalah 44. Nah, 64 dibagi dengan 18. 44 dibagi 12 sekitar 2, sekian gitu ya. Oke. 44 per 18 sekitar. Nah, di sini kita dapatkan sekarang pangkatnya aja kita bandingkan. Ini min 15, ini pangkat 17 gitu ya. Kalau ini mau dianggap 2 juga nggak apa-apa ya, untuk sementara kita anggap aja misalnya 2. Ini untuk menghitung pendekatannya misalnya 2 kali 10 pangkat min 17. Ya ini bebas ya, mau dihitung sebenarnya 2, sekian gitu ya. Cuman saya bikin 2 aja. Nah sekarang kalau ditanya berapa perbandingan energi foton dengan ini, berarti kita bandingkan ini dibandingkan dengan ini gitu ya. Nah bandingannya berapa nih? Kalau ini 2, paling kita lihat energi foton dibanding dengan energi kinetik elektronnya itu sebentar 2 kali 10 pangkat min 15 dibagi dengan 2 kali 10 pangkat min 17. Oh, berarti sekitar 100-an lah gitu ya. Oh, 100 kalian lah gitu ya. Ini sebenarnya baru pendekatan aja. Saya ambil bilangan yang mendekatinya. Nah, nanti kalian lihat kira-kira ada nggak yang jawabannya mendekati 100 gitu ya. Oh, ternyata kalau 4 terlalu kecil, 8 terlalu kecil, 800 kegedean, ini berarti jawabannya adalah yang C. Nah, kira-kira seperti itu kalau kalian malas ngitung ya. Malas ngitung sampai detail. Oke. Nah, ini jawabannya yang C itu karena dia mendekati 100. Tapi kalau kalian mau hitung detail juga nggak apa-apa. Ini jawabannya pasti 8. 2 dibagi... Bentar. Saya ambil di sini. Nah, ini hanya nilai pendekatan aja gitu ya, mendekati 100. Sebenarnya kalau 44 dibagi 18 itu nanti dibagi 2 lagi. Jadi 36 per 44 gitu ya. 36 per 44. Bisa ngitungnya? 2, kalau misalnya dibandingin gitu ya. Kalau dibandingkan itu adalah, kalau bilangannya saja, kalau saya bandingkan, ini adalah sebesar 2
ini adalah 44 dibagi 18. Nah, ini jadi 18 kali 2 itu adalah sama dengan 36 per 44. 36 dibagi 44, kalau saya bagi 4, ini bagi 4, 8 per 11 gitu ya. 36 bagi 4 ini 9 per 11. Ini 9, ini 11 gitu ya. Ya 9 per 11 itu sekitar 80-an lah gitu ya. 80-an mendekati 8 gitu ya. Nah ini sebenarnya cuma ini masalah nilai pastinya. Cuman kalau di sini saya mendekati, cari aja yang mendekati yang nilainya 100 gitu ya. Oke, jadi kalau mau dihitung secara detail bisa kalian dapatkan seperti ini, tapi kalau enggak juga kalian bisa tahu angkanya sekitar berapa gitu ya. Nah itu sebenarnya ada hal-hal seperti ini adalah teknik yang kita perlukan, karena kadang-kadang kita mengerjakan soal itu adalah bukan lama di fisikanya, tapi malah lama di hitungannya. Nah itu yang harus kita hindari sebenarnya, bagaimana caranya kita supaya jangan berlama-lama dalam menghitung, gitu ya. Oke, ya supaya berlama, jangan sampai kita kalau bisa menghitung itu maksimal 1 menit misalnya seperti itu, gitu ya. Nah kalau misalnya ini kalian bisa mulai rapihkan. Ini, nah oke. Tadi ini adalah 2, atau saya tuliskan 2 kali 9 kali 10 pangkat min 31 gitu ya. Oke, ini jadi 18. Kalau dicoret ini jadi 18, sehingga perbandingannya ini adalah 44 per 18. 44 per 18, kalau kita hitung ini sama dengan 20. Sama dengan 80. Ya, kira-kira seperti itu ya, energi fotonnya seperti ini. Oke. Nah, apabila memiliki panjang gelombang, ya ini sebagai gambaran aja gitu ya. Momentumnya sama, gitu ya. Jadi bukan lebih kecil atau lebih besar, momentumnya mah sama. Cuman yang membedakan itu adalah energinya, gitu ya. Nanti kita lihat energi lebih besar dari energi foton. Karena ya elektron itu punya energi diam. Sebenarnya ini pelajari nanti di tentang relativitas gitu ya. Cuman ini sebagai gambaran aja. Sebagai gambaran dulu, elektron punya energi kinetik dan energi diam. Gitu ya. Nanti kita lihat nomor 4. Kira-kira di sini yang berbeda itu adalah energinya. Oke. Nah, ini yang soal berikutnya. Ini banyak teori ya. Sengaja kita biar melihat teorinya itu seperti apa sih yang sering ditanyakan dalam soal itu tentang apa gitu ya. Oke, nanti kita coba sih. Nah, jadi gini, begitu kalian, sebenarnya triknya gini ya, begitu kalian melihat, oh ini kata-katanya adalah tentang fotolistrik. Nah, kalau fotolistrik berarti kalian mulai ngebayangin gitu ya, ada elektron dalam logam, ya saya gambarkan seperti ini, ada elektron dalam logam yang mendapatkan mendapatkan foton, gitu ya, energi foton, sehingga energi foton ini dipakai untuk keluar dari logam dan juga untuk kabur, gitu ya, dan untuk kabur. Ini aja sebenarnya konsepnya, gitu ya, energi kinetiknya seperti ini. Nah, sekarang kita lihat kalau di sini yang disebut dengan intensitas foton, gitu ya, intensitas itu hubungannya sama apa, gitu ya. Nah, intensitas itu bisa kita bayangkan sebagai banyaknya foton, gitu ya, sebanding dengan banyak foton. Banyak foton itu maksudnya gimana? Intensitasnya itu sebanding dengan jumlah foton. Jadi kalau semakin foton yang dihasilkannya semakin banyak, berarti intensitasnya semakin besar. Ini itu sebanding dengan jumlah foton, gitu ya. Maksudnya jumlah foton itu gimana? Jadi kalau misalnya saya punya sebuah lampu, nah ini sebuah lampu, gitu ya. Nah lampu itu jangan dibayangkan memancarkan gelombang, tapi lampu itu kita bayangkan memancarkan butiran-butiran.
Jadi dia memancarkan butiran-butiran seperti ini, gitu ya. Nah, satu butirnya itu namanya foton. Semakin dia semakin terang, itu berarti foton yang dihasilkannya semakin banyak, gitu ya. Jadi kita lihat intensitas itu mempengaruhi intensitas itu berhubungan dengan jumlah foton. Jadi kalau semakin banyak intensitasnya, berarti kita bisa bayangkan makin banyak foton yang mengenai si elektron. Efeknya apa? Efeknya makin banyak elektron yang keluar. Nah, kalau makin banyak yang keluar, nah maka sekarang si elektron ini banyak yang menuju ke plat ini pengumpul tadi. Sorry, banyak ke logam. Nah, sehingga dia menghasilkan ampermeternya jadi bergerak. Jadi si elektronnya semakin banyak yang menumbuk si penampung ini gitu ya. Sehingga di sini aliran elektronnya semakin besar. Jadi kita lihat di sini semakin banyak elektron yang masuk ke sini, makin elektronnya makin banyak, dia mengalirnya lebih banyak. Nah, jadi di sini kita lihat intensitas foton itu mempengaruhi arus yang mengalir. Ini betul gitu ya. Semakin banyak fotonnya, semakin banyak elektron yang menumbuk, arusnya semakin besar. Makanya digambarkan dalam grafik ini, pada intensitas yang kecil, arusnya kecil. Tapi kalau intensitasnya tinggi, arusnya juga besar. Gitu ya. Itu yang pertama. Nah, intensitas foton mempengaruhi energi total. Nah, satu foton itu punya energi. Satu foton itu punya energi namanya energi foton, gitu ya. Nah, energi foton itu tergantung sama frekuensinya atau sama lambdanya, gitu ya. Itu yang kita pelajari. Jadi energi foton itu kira-kira berhubungan dengan frekuensi itu berhubungan dengan energi satu foton. Nah, kita lihat intensitas foton mempengaruhi tegangan penghenti elektron. Nah, sekarang kita lihat intensitas foton tidak mempengaruhi energi satu foton, gitu ya. Jadi ibaratnya gini, di sini dihasilkan saya kadang-kadang menganalogikan dengan dihasilkan anak kecil gitu ya. Banyak sekali anak kecil keluar dari lampu ini misalnya gitu ya, ini bayangin aja gitu ya. Nah, apakah anak kecil itu kalau yang elektron itu orang gede gitu ya. Nah, sekarang pertanyaannya, apakah si anak kecil ini mampu mengeluarkan si orang yang gede ini gitu ya. Nah, sekarang kita lihat tergantung. Kalau si anak kecil itu punya energinya besar, dia bisa ngeluarin. Tapi kalau energinya kecil, maka dia tidak mampu mengeluarkan. Jadi walaupun banyak anak-anaknya, ya kalau energinya kecil, maka dia tidak mampu mengeluarkan. Itu ya. Jadi di sini intensitas banyaknya foton mempengaruhi tegangan penghenti. Nah, enggak, ternyata kita lihat tegangan penghenti elektron itu selalu tetap walaupun intensitasnya tinggi. Nah, kita lihat di sini, mau intensitas rendah atau intensitas tinggi, kita perhatikan di sini, kita dapatkan tegangan penghentinya dari grafik ini dia tidak mempengaruhi. Nah, intensitas mengenergi dia keputus ya tadi. Sampai mana? Sampai sini kebahas semua. Sampai yang ini sudah sinyal. Ya, oke. Saya lanjutkan ya.
Gini, tegangan penghenti mengecil jika panjang gelombang foton ditingkatkan. Nah, coba kita lihat. Kalau panjang gelombang ditingkatkan, ini yang perlu kita ketahui sebenarnya ini membandingkan itu ya. Kalau lambdanya semakin besar, apa yang terjadi dengan energinya? Maka kita dapatkan energi foton semakin kecil. Itu ya. Energi foton semakin kecil. Jadi di sini semakin energi untuk larinya juga semakin mengecil. Jadi kalau energi larinya kecil berarti kita nggak perlu penyetop yang besar, gitu ya. Jadi ini juga sebenarnya benar. Intensitas foton tidak mempengaruhi energi masing-masing foton, betul ya? Karena energi foton itu dipengaruhinya cuma sama frekuensi atau lambda. Intensitas itu hubungannya sama jumlahnya saja. Kira-kira gitu ya. Oke, ini kemampuan kita membaca grafik. Jadi kita lihat di sini intensitas mempengaruhi arus yang mengalir. Oh, makin besar intensitasnya, makin besar itu ya. Nah, tapi walaupun intensitasnya angka segini aja, gitu ya, berarti tidak mempengaruhi. Oke ya, itu dulu. Oke, beberapa. Oke, ini tentang sinar X itu ya. Nah, kenapa disebut sinar X dan sebagainya? Kira-kira ginilah kata kuncinya ya. Saya selalu membayangkan, jadi kalau ada elektron gitu, lagi diam terus bergerak, disuruh bergerak makin cepat, makin cepat gitu ya. Misalnya dikasih tegangan gitu ya, tegangan tinggi. Nah, ini dikasih tegangan yang sangat, elektronnya akan bergerak sangat cepat terus sehingga energinya makin lama makin besar gitu ya. Nah, cari elektron. Jadi di sini tuh banyak sekali, kalau digambarkan di sini banyak sekali elektron gitu ya. Dan ini juga adalah sifatnya elektron. Nah, sekarang kita lihat ketika dia bergerak makin cepat, sekarang kita lihat elektron ketemu elektron kawan itu ya. Jadi ibaratnya dia melihat negatif juga, efeknya di sini dia ngerem gitu ya. Pada suatu saat efek pengereman itu apa? Timbul panas. Cuman yang ditimbulkannya bukan panas tapi menghasilkan sinar X. Nah, ini sinar X gitu ya. Jadi si elektron ini negatif, ketemu lagi pas ketemu lagi cepet-cepetnya jalan ketemu elektron. Akhirnya dia ngerem ngedadak. Nah, inilah yang disebut dengan hasil yang diperolehnya itu adalah sinar X gitu ya. Nah, sinar X itu ternyata luar biasa. Luar biasanya itu bisa bisa dijadikan apa? Bisa dijadikan mikroskop, bisa dijadikan apa dan sebagainya gitu ya, bisa foto ronsen dan sebagainya. Nah, cuman bedanya kalau sinar X itu ada yang monokromatis. Monokromatis itu artinya satu gelombang gitu ya. Kalau poli itu banyak gelombang. Dapat menembus jaringan tubuh manusia, benar, memiliki energi yang lebih besar dari cahaya. Oke, kalau urutannya kan urutannya jangan sampai terbalik ya. Di sini ada cahaya. Nah, setelah cahaya itu dari merah jingga, kuning, hijau, biru, nila, ungu, selanjutnya ke ultraviolet. Nah, baru 6 gitu ya. Baru
Ya, mudah-mudahan jaringannya lebih bagus nih. Ya, oke ya. Jadi di sini kita lihat ya frekuensinya lebih besar dari sinar X itu ya. Nah, bagaimana dengan panjang gelombangnya? Nah, bagaimana dengan lambdanya? Kalau lambdanya semakin ke sini tuh semakin kecil. Nah, lambdanya semakin kecil. Kalau di sini kita lihat ini benar, ini juga benar. Nah, memiliki panjang gelombang di atas cahaya tampak, artinya panjang gelombangnya itu lebih besar dari cahaya tampak, gitu ya. Nah, sebenarnya dia bukan di atas, tapi di bawah. Dia lebih kecil dari panjang gelombangnya itu, lambdanya lebih kecil, gitu ya. Jadi lambda sinar X itu lebih kecil dari lambda cahaya. Bukan lebih besar, tapi lebih kecil. Nah, itu tentang teori ya. Tentang teorinya kira-kira seperti itu. Ada tentang sinar X dan sinar yang lain ya. Oke. Bentar, saya coba dulu. Ya. Gimana? Jelas ya, suara saya masih jelas ya? Tadi saya ganti provider dulu biar nggak ada masalah di sinyal. Oke, kita coba ya. Nah, ya, potensial penghenti fotoelektron yang keluar dari fungsi logam, fungsi kerjanya 5, saat di gelombang 200 angstrom, 2000 angstrom adalah, oke, gini, saya jelasin sedikit. Nah, ini jadi ngebayanginnya gini ya. Pertama, kita sekarang bermainnya dengan energi, gitu ya, dengan energi. Nah, energi itu satuan standarnya itu adalah joule. Jadi satuan standarnya itu adalah joule, gitu ya. Nah, jadi kalau kita hitung energinya Hc per lambda, H dikalikan V itu semua satuannya joule. Nah, tapi untuk fotolistrik atau untuk fisika modern ini kita akan berkenalan dengan satuan yang lain, namanya adalah elektron volt. Nah, ini penting kita ketahui gitu ya. Jadi kalau misalnya efek fotolistrik itu adalah energi foton sama dengan W ditambah energi kinetik gitu ya. Kalau ini dalam joule, energi fotonnya dalam joule. Kalau ini dalam joule, ini juga pasti dalam joule. Nah, ini juga dalam joule. Gitu ya. Tapi kalau ini saya ganti dengan elektron volt, maka semuanya juga harus dalam elektron volt. Gitu ya. Nah, kenapa elektron volt yang lebih mudah? Karena kita tahu kalau misalnya energi kinetiknya sama dengan misalnya 2 elektron volt misalnya gitu ya. Nah, ini kita tahu, oh supaya si elektron itu diam, maka harus dikasih potensial stopper sebesar 2 volt. Nah, sebenarnya itu aja cara ngitungnya. Jadi kalau kita tahu energi kinetiknya dalam elektron volt, maka si angka 2 ini bisa menyatakan sebagai potensial stoppernya untuk menghentikan si elektron. Gitu ya. Makanya digunakan elektron volt itu supaya kita mudah dalam menentukan potensial stoppernya. Oke. Nah, sekarang kita perhatikan di sini. Nah, ngerubahnya gimana?
Nah, ingat aja saya selalu mudah membayangkannya elektron. Elektron itu punya muatan, gitu ya. Satu elektron volt itu sama dengan 1,6 kali 10 pangkat min 19 Joule. Nah, ini 1,6 itu dari muatan elektron. Itu ya, muatan elektron. Nah, sekarang kita lihat. Saya punya potensial penghenti elektron yang keluar, yang ditanya adalah potensial penghenti fotoelektron yang keluar dari logam, gitu ya, yang mempunyai fungsi kerja. Nah, fungsi kerja itu apa? Fungsi kerja itu nama lain dari W. W itu artinya energi untuk mengeluarkan si elektron, gitu ya. Nah, sekarang kita lihat di sini, energi fotonnya berapa sih kalau dikasih 2000 angstrom? Nah, energi fotonnya akan kita dapatkan sama dengan Hc per lambda. Nah, tapi kalau kita hitung dengan Hc per lambda, ini satuannya adalah Joule. Nah, supaya satuannya elektron volt bagaimana? Nah, si energi foton ini kita bagi, ini satuannya adalah Joule. Kalau kita bagi dengan besarnya E di sini, E dibagi lambda, nah maka kita ganti satuan. Sekarang ini jadi elektron volt. Nah, kira-kira seperti itu. Itu ya. Jadi cara merubah elektron volt itu adalah Hc per lambda, ya saya bagi aja dengan 1,6. Nanti hasilnya dalam satuan elektron volt. Itu yang pertama, itu ya. Jadi nanti kita lihat di sini kita udah tahu nih fungsi kerjanya adalah 5,01 elektron volt gitu ya. Ditambah, nah nanti kita dapatkan kalau di sini kita gunakan elektron volt, maka fotonnya juga elektron volt, nanti energi kinetiknya dalam elektron volt juga, gitu ya. Oke, jadi kita dapatkan ini adalah W-nya ditambah energi kinetik. Nah, tinggal kita cari berapa sih energi fotonnya kalau dalam elektron volt, gitu ya. Nah, kita dapatkan di sini adalah H kali C. Nah, itu akan sering muncul, gitu ya. Oke, kita saya tuliskan aja lah 6,63 kali 10 pangkat min 34 dikalikan C-nya itu adalah 3 kali 10 pangkat 8 dibagi dengan 1,6 dikalikan dengan 10 pangkat min 19 itu adalah E-nya dibagi dengan lambda. Lambdanya adalah 2000 angstrom. 2000 kali 10 pangkat min 10. Nah, kira-kira seperti itu gitu ya. Kembali ke matematika. Nah, ini berapa gitu ya. Berapa matematikanya kalau kita menghitung seperti ini. Yuk, kita lihat. Makanya tadi saya tuliskan di sini 6,63 kali 3 kali 10 pangkat 8 ini kalau kita coret, ini hasilnya adalah 2 kali 10 pangkat 25. 2 kali 10 pangkat 25, sedangkan ini 2000 kali 10 min 10 akan kita dapatkan 10 pangkat min 7. Min 7, gitu ya. Nah, di sini ada angka 2, di sini ada angka 2, dapat coret angkanya. Itu ya, dibagi, jadi kita dapatkan ini adalah 1 dibagi 1,6 dikalikan dengan 10 pangkat 25 dengan 10 pangkat min 7. Oh, ini adalah 10 pangkat min 25 min 7. Oh, sorry, ini ada min 19 nih. Min 19 dengan min 7. Itu ya, sorry. Ini min 7, ini min 19. Ini min 25, gitu ya. Nah, kita lihat di sini. Min 19 dengan min 7. Kita coret. 10 dengan min 19 dengan min 7 itu adalah min 26. 10 pangkat min 26, gitu ya. Jadi ini adalah yang di bawahnya 10 min 26. Min 26. 26 dengan 25 berarti dikalikan dengan 10. Nah, dikalikan dengan 10, itu ya. Ini sisanya dikalikan 10. Nah, timbul lagi pertanyaan, kalau gitu 1 dibagi 1,6 itu berapa? 1 dibagi 1,6 kali 10 itu berapa, gitu ya. Kalau kita lihat 1,6 ini dibagi 2, ini bisa kita tuliskan, ini saya bagi 2, 0, ini bisa tuliskan 10 dibagi 1,6. Atau kalau dalam pecahan, ini adalah sebesar 5 dibagi 8. Nah, itu ya. 5 dibagi 8. Coba aja bagi 0,2 ya. 1 dibagi 0,2, 5. 1,6 dibagi 0,2 itu 8. 58 berarti 5 dibagi
5 dikalikan 10, maka akan kita dapatkan 50/8. 50/8 itu kalau di ini adalah 6,25. 6,25. Nah, kita lihat satuannya apa? Karena kita HC sudah dibagi E, ini adalah elektron volt. Gitu ya. Nah, jadi kita dapatkan di sini, oh ternyata energi fotonnya itu adalah sebesar 6,25 elektron volt. 6,25 dikurangi 5,01, oh berarti energi kinetiknya sekitar berapa? Oh, sekitar 1,2 lah, gitu ya. 1,2 elektron volt. Nah, ini artinya apa? Artinya untuk menghentikan ini harus diberikan tegangan sebesar 1,2 volt. Itu maksudnya. Itu ya. Jadi kalau dicari potensial stoppernya, potensial penghentinya, kita ganti aja jadi elektron volt. Kalau elektron volt itu kita lebih mudah ngerubahnya, gitu ya. Dibandingkan nanti kita jadikan joule semua, nanti harus dirubah lagi dan sebagainya. Nah, ini yang penting mungkin ya, kita bisa bayangkan seperti itu. Oke, saya agak cepat dulu di sini. Ada beberapa hal basic yang mau saya ajarkan ke kalian juga. Sebentar. Oh ya. Oke, di sini. Nah, ini. Ini sebenarnya mirip yang tadi, cuman agak sedikit dibuat soalnya agak sedikit berbeda, gitu ya. Nah, jadi ini efek fotolistrik sama. Nah, jadi artinya kita coba ngebayangin bahwa kalau energi fotolistrik itu adalah energi foton sama dengan energi ambang, energi untuk keluar ditambah dengan energi kinetik, gitu ya. Nah, sebenarnya konsepnya itu dulu aja yang kita benar-benar pahami. Nah, sekarang energi foton itu tergantung dengan lambda, gitu ya. Nah, yang pertama kita lihat, kalau dia dikasih panjang gelombang 300, diperlukan beda potensial sebesar 2 kali beda potensial henti. Jadi kita lihat, kalau energi potensialnya 2 kali, berarti kita lihat di sini untuk menghentikannya butuh 2 kali energi mula-mula, gitu ya. Atau gini, saya bikin. Kalau dia lambdanya sama dengan 300 nanometer, maka itu ya, maka energi fotonnya itu adalah Hc per lambda. Hc per lambda itu sama dengan W ditambah, nah kalau dia 300 dibutuhkan 2 kali. Oh, berarti energinya harus 2 kali dari, kalau misalnya ini saya namakan ini adalah 2E, gitu ya. Potensial berhentinya itu adanya, untuk menghentikannya saya butuh energi 2 kali lipat lebih besar dibandingkan kalau dia lambdanya 500. Kalau lambdanya 500, maka nah Hc per lambda itu sama dengan W. Nah, dia cuma cukup 1 kali, energinya cukup 1, gitu ya. Kalau 500 itu sekali, kalau dia 300 harus 2 kalinya. Nah, kira-kira gambarannya seperti ini, gitu ya. Oke, nah yang pasti kita lihat kalau logamnya sama, berarti W-nya sama, itu ya. Jadi kalau kita hitung di sini berapakah energi ambang, berarti ditanyanya adalah berapakah W-nya di sini. Nah, oke, coba kita lihat di sini apa yang kita lakukan, gitu ya. Coba kita lihat, saya masukin aja lah H kali C. H kali C tadi udah langsung ya, saya coba, ini akan sering muncul sih, makanya saya H kali C itu 2 kali 10 pangkat min 25. Itu ya. Berarti ini H kali C itu adalah, maka H kali C itu adalah 2 kali 10 pangkat min 25 dibagi dengan lambda. Nah, lambdanya berapa? Lambdanya 300 nano. 300 kali 10 pangkat min 9. Sama dengan W ditambah 2E. Nah, kalau yang ini gimana? Kalau yang ini adalah 2 kali 10 pangkat min 25, saya bagi, tapi ini adalah 500. 500 kali 10 pangkat min 9. Ini sama dengan W ditambah dengan E. Nah, berapakah W-nya, gitu ya?
Oke, ya cara paling mudah, ini 2E, ini E, yang ini saya kalikan aja, yang ini saya kalikan dengan 2, itu ya. Kalau kalikan dengan 2, maka ini saya kalikan dengan 2, ini saya kalikan dengan 2, ini juga saya kalikan dengan 2. Kenapa dikalikan 2? Nah, sehingga itu ya, kalau kita kurangin, nanti E-nya bisa kita coret. Itu maksudnya. Biar bisa kita coret E-nya, itu ya. Oke. Nah, oke. Jadi kalau dikalikan 2, saya ambil contoh dulu ini supaya nggak bingung. Nah, yang ini kita kalikan 2, gitu ya. Atau kalau mau disederhanain juga boleh. Jadi kalau mau disederhanakan dulu, ini menjadi, saya geser aja lah, biar memanjang. Nah, biar memanjang seperti ini. Maka di sini kita dapatkan ini sama dengan, nah ini 2/3, saya langsung aja, 2/3 kali 10 pangkat min 25, ini coret, ini jadi min 7 gitu ya, min 7, ini 2/3 kali 25 dengan min 7, jadi min 18 itu ya, 10 pangkat min 18, yang ini adalah 2/5 kali 10 pangkat 18, min 18 juga, itu ya. Karena ini sama, ini dicoret, ini adalah min 7, min 25 dengan ini adalah min 18. Nah, sekarang persamaannya tinggal seperti ini, gitu ya. Oke, nah sekarang kita lihat, yang bawahnya kita kalikan 2, terus E-nya saya kurangin, gitu ya. Jadi nanti kalian dapatkan, yang ini kita kalikan 2, jadi kalau dikalikan 2 ini adalah, di sini saya tuliskan ya, maka 2W ditambah 2E itu sama dengan 4/5 kali 10 pangkat min 18. Ini yang pertama, gitu ya. Kalau yang atas, tetap W ditambah dengan 2E itu sama dengan 2/3 dikalikan 10 pangkat min 18. Itu ya. Nah, selanjutnya bagaimana? Selanjutnya kita kurangin aja. Di sini kita kurangin, akan kita dapatkan. Nah, kalau dikurangin, 2E dikurangin 2E ini habis. Itu ya, tinggal W dikurangi, 2W dikurangi W. Ini menjadi W. Nah, ini sekalian kalian udah dapetin jawabannya. W-nya sama dengan 4/5 dikurangi 2/3. Nah, kalau saya langsung aja ya, dikalikan 10 pangkat min 18. Ya, udah dapet berapa jawabannya? 4/5 itu kalau dijadiin bilangan itu adalah 0,8. Sedangkan 2/3 itu 0,6 ya, 0,67. Nah, kali 10 pangkat min 18. Ya, nanti kalian bisa lihat kira-kira angkanya berapa gitu ya. 0,8 ini adalah 0,13 dikalikan dengan 10 pangkat min 18, atau kalau di situ pilihannya yang ya, ini tinggal kita robah aja. Ini karena itu 1,33, ini kita robah menjadi 1,3 kali 10 pangkat min 19. Itu ya. Jadi jawabannya yang B. Nah, sorry. (0,13). Oh, itu ada salah nih mungkin. 300 nano, ya. Coba kita lihat. 2/3, 18, 0,0. Ya, nanti triknya ini ya, kita lihat di sini. Kita ganti pangkatnya aja gitu ya. 1,3, mungkin bisa saya ketik. 4/3. Ya, oke.
1,3 kali 10 pangkat min 19 ya, harusnya yang A ya. Oke. Nah, ini kira-kira untuk mencari W-nya, itu ya. Yuk, oke, sekarang kita coba ke soal berikutnya. Untuk mengamati kisi dan sebagainya. Kita coba di sini. Ya, kita coba sekarang yang berikutnya. Untuk mengamati kisi 1 angstrom, maka digunakan elektron yang diberi pedal potensial sebesar ya. Gini. Jadi kalau kita mau mengamati kisi yang ukurannya 1 angstrom, ukurannya kecil gitu ya. Kisinya itu artinya jaraknya itu 10 pangkat min 10 atau D-nya itu sama dengan 10 pangkat min 10, maka atau ini 1 angstrom gitu ya. Nah, maka kita menggunakan juga panjang gelombang yang besarnya adalah 1 angstrom. Kira-kira seperti itu. Jadi panjang gelombang yang digunakan juga adalah 1 angstrom gitu ya, biar kelihatan jaraknya. Nah, supaya menghasilkan lambda 1 angstrom itu, elektron itu harus diberi potensial berapa volt. Potensial berapa volt supaya dia menghasilkan lambda 1 angstrom gitu ya. Nah, kemarin kita sudah pernah mencoba bahwa lambda itu sama dengan H per P, itu ya. Lambda itu sama dengan H per P. Nah, apa hubungannya sama momentum? Ini kita dapatkan momentumnya itu P-nya sama dengan H dibagi akar 2M dikalikan Q dikalikan dengan V. Itu ya. Nah, sebenarnya di sini kita bisa langsung mencari berapa lambdanya. Itu ya, berapa lambdanya. Nah, P-nya dapat dari mana? Kita dapatkan energi potensial itu sama dengan energi kinetik. Ininya energi potensial itu adalah Q elektron dikalikan dengan V, sedangkan energi kinetiknya itu adalah P kuadrat per 2M. Nah, sehingga kita dapatkan nanti momentum itu sama dengan akar dari, momentum itu adalah akar dari 2M Q dikalikan V, itu ya, ini yang kita gunakan di sini. Nah, selanjutnya tinggal kita masukin nilainya saja, gitu ya. Lambdanya, nah karena di sini yang dicari V, maka kita kuadratkan dulu semua. Jadi kita dapatkan di sini, kalau saya kali, ini kan ini adalah lambda kuadrat sama dengan H kuadrat dibagi 2M Q elektron dikalikan dengan V, gitu ya. Atau karena yang ditanya potensialnya, V-nya sama dengan H kuadrat dibagi lambda kuadrat dikalikan dengan 2M dikalikan Q elektron. Oke, di sini kita hitung ya. H kuadrat dibagi lambda kuadrat 6,63 kali 10 pangkat min 34 dibagi, nah lambda kuadratnya itu adalah 1 angstrom. 1 angstrom itu adanya 10 pangkat min 10. Nah, ini bisa dituliskan seperti ini sebenarnya. H dibagi lambda, ini karena ini kuadrat, berarti kuadrat gitu ya, dikalikan dengan 1/2M dikalikan dengan Q elektron. Nah, kira-kira seperti ini, gitu ya. Jadi ini H dibagi lambda, terus kita kuadratkan, kita kalikan dengan 1/2 kali 9,1, 9 kali 10 pangkat min 31, dikalikan dengan muatan elektron 1,6 kali 10 pangkat min 19. Ya, oke. Sekarang kita lihat kembali ke matematiknya aja, kita perhatikan di sini. Nah, oke, kita gunakan matematiknya ya. 6,63 dikuadratkan itu adalah 44, gitu ya.
6,63 dikuadratkan 44. Oke, kita lihat di sini 10 min 34 dengan 10 pangkat min 10 itu adalah 10 pangkat min 24. 10 pangkat min 24 dikuadratkan berarti kita dapatkan 44 dikalikan dengan 10 pangkat di min 24 dikuadratkan adalah dikalikan 10 pangkat minus 48. Itu ya, dibagi dengan, dikalikan dengan, 1, 2 kali 9, 18, 18 dikalikan 1,6, 18 dikalikan 1,6, dikalikan dengan, nah, min 31 dengan min 19 itu adalah min 50. Itu ya, 10 pangkat min 50. Nah, kira-kira seperti itu. Jadi angkanya itu adalah sekitar, kalau diangkain adalah 44 dibagi dengan 18 dikalikan dengan 1,6. Nah, dikalikan dengan 10 min 48 dibagi ini. Berarti ini adalah pangkat 2. Gitu ya. Ini kira-kira berapa volt nih? Ini sekitar 100 dikalikan 44 dibagi 18 dibagi 1,6. 44 dibagi 18 dibagi 1,6. Ya. Oke, ini sekitar 1,25. Coba kita coba sebentar. 44 dibagi 18 dibagi dengan 1,6. 1,5 itu ya. Kira angkanya sekitar 1,5. Oke. Jadi kita lihat di sini kalau diangkain ini adalah sekitar 1,5. 1,5 Di sininya adalah 1,5 kali 100 atau sekitar 1500 volt. Itu ya, 1500 volt. Nah, ini mungkin di sini jawabannya kita cari yang mendekati aja lah ya, kita coba. Oh ya. 1500. Bukan 1500, 150 volt. Nah, 1,5 dikalikan ini adalah sebesar 1,5. Sekitar 150 volt. Ya, harusnya yang ini ya jawabannya yang mungkin yang mendekati gitu ya. Oke, tapi ini jawabannya 150 volt kalau kita menghitungnya seperti ini. Nah, oke. Ya, oke, yang terakhir dulu kita coba supaya bisa ini ya. Oke. Ini sebuah kristal garam dapur. Oke, saya gunakan ini di sini dulu. Nah, sebuah kristal garam dapur. Jadi orang pengen mengukur jarak gitu ya, atau jarak antar antar atom gitu ya, antar atom garam dapur. Nah, ukurannya gimana? Ya prinsipnya sama. Di sini ada partikel NaCl gitu ya, bisa dibayangkan ini ada partikel NaCl. Partikel yang jaraknya ini adalah D. Jadi jaraknya ini ke sini adalah D gitu ya. Nah, kita pengen tahu jarak antar partikelnya berapa. Ini dikasih gelombang gitu ya. Sebenarnya ini dikasih gelombang, ini dikasih gelombang. Nah, ketika ada gelombang datang ke sini, ini juga akan datang ke sini gitu ya. Nah, kira-kira seperti itu ya, mungkin teknisnya seperti itu. Nah, tapi prinsipnya adalah ini sama kayak interferensi celah gitu ya. Jadi ini kita anggap sebagai celah. Interferensi celah itu adalah N kali lambda sama dengan 2D sin theta. Nah, sebenarnya seperti ini gitu ya. Nah, sekarang kita lihat panjang gelombang yang pertama berarti N-nya itu 1, lambda itu sama dengan 2 dikalikan D. Nah, di sini sengaja sin theta-nya itu dibikin 26,3 gitu ya, biar kita agak bingung gimana cara ngitung 26,3 gitu ya. Sin 26,3. Nah, tapi sebenarnya ini bisa kita hitung sebenarnya mendekati aja gitu ya. Sin 26,3 ini bisa kita anggap ini sebagai sin 30. Kita anggap aja sin 30. Berarti kita dapatkan lambda itu sama dengan 2 dikalikan D dikalikan sin 30 itu adalah setengah. Berarti kita dapatkan di sini pendekatannya 2 kali setengah gitu ya. Jadi lambda-nya itu sama sebesar D.
Panjang gelombang itu sama, atau D-nya itu jaraknya itu sama dengan panjang gelombangnya. Nah, mendekati ya. Jadi kalau di sini, kalau saya tulisnya ini mendekati D. Mendekati nilai D, gitu ya. Karena kita ambilnya 30. Nah, sekarang kita lihat yang mendekati D yang mana, gitu ya. Di sini kan 0,25 nano. Nah, yang mendekati D itu adalah yang ini. Kira-kira seperti itu. Itu ya. Nah, ya mungkin ini beberapa hal yang baru, tapi prinsipnya sama dengan yang tadi, sama dengan yang apa? Dengan interferensi, dengan sinar dan sebagainya. Itu ya. Oke. Nah, tadi ada beberapa hal yang perlu sebelumnya kira-kira gimana nih? Tambah pusing atau gimana? Kak, ya. Nanti boleh mundur ke 2 soal yang tadi, Kak? Maksudnya Yang mana? Yang sorry, saya ambil contoh ya, whiteboardnya yang sebelah kiri, Kak. Sebelah kiri itu yang ini ya? Yang itu ini? Iya, sama yang ya itu dulu, Kak. Oke, yang ini dulu ya. Oke, kita lihat. Oke, ini tentang, iya, kenapa ini? Oh iya, saya ini. Itu ya, jadi dikajinya yang benar C atau A, Kak? Ini sebenarnya kalau jawaban aslinya itu 150 volt ya. Cuman saya, kalau kita hitung 150 volt, maka jawabannya yang C. Yang C. Saya ambil yang C aja ya, kalau ini karena ini mendekatinya ini. Oke, Kak. Oke. Makasih, Kak. Kak, Ya. boleh agak kecil bentar, Kak? Mau di screenshot? Oh iya, saya kecilinnya sedikit. Iya. Ya, silahkan. Oke, udah, Kak. Oke, sip. Ya. Nah, ya tadi saya sedikit mau basic skill-nya ini ya. Ada tadi ada yang bingung dengan hubungan antara potensial sama energi, gitu ya. Energi sama potensial. Nah, sebenarnya gini, kalau basicnya itu seperti ini. Jadi yang namanya energi itu ada 2 macam. Ada yang namanya energi kinetik dengan energi potensial. Nah, kalau energi kinetik itu adalah setengah mv kuadrat, sedangkan energi potensial itu adalah, nah, banyak kan yang menyebutnya MGH gitu ya. Nah, ini harap sedikit dikoreksi, energi potensial itu banyak. Salah satunya itu adalah MGH. Jadi ini hanya salah satunya. MGH itu adalah salah satunya. Gitu ya. MGH itu adalah salah satunya. Nah, yang lainnya gimana? Nah, ini banyak sekali energi potensial. Contohnya misalnya energi potensial pegas, setengah Kx kuadrat. Gitu ya. Terus energi potensial kapasitor, setengah CV kuadrat. Terus energi potensial gravitasi, G M per R, itu ya, energi M per R. Ada energi potensial listrik, K Kiki per R, misalnya seperti itu. Nah, jadi energi potensial ini banyak sekali, itu ya. Jadi harap diperhatikan, di sini banyak sekali energi potensial. Nah, sekarang kita lihat energi potensial itu bisa berubah jadi energi kinetik. Nah, gimana caranya? Misalnya tadi ada elektron, gitu ya. Elektron itu bernilainya negatif. Nah, elektron itu bisa bergerak dipercepat kalau diberi beda potensial. Jadi di sini diberi beda potensial, gitu ya. Oke, dia akan bergerak makin lama makin cepat. Nah, sama seperti tadi, berarti energi kinetik berubah menjadi energi potensial, atau energi potensial berubah menjadi energi kinetik. Nah, energi potensialnya yang kita pakai yang mana? Gitu ya. Energi potensialnya kita lihat di sini tentunya adalah energi potensial listrik. Nah, energi potensial listrik itu yang mana? Nah, inilah sebenarnya energi potensial listrik itu adalah yang ini. K Kiki per R kuadrat ini. Inilah energi potensial listrik. Itu ya, K Kiki. Nah, atau biasanya orang menuliskan ada energi potensial, ada potensial, gitu ya. Energi potensialnya adalah K Kiki per R, sedangkan potensialnya adalah K per R. Nah, jadi hubungan keduanya ini adalah, oh ternyata
energi potensial itu sama dengan Q dikalikan dengan V. Nah, sebenarnya itu kata kuncinya. Jadi kalau ada elektron dipercepat, itu dia memiliki energi potensial sebesar Q dikalikan dengan V. Nah, dia punya energi kinetik gitu ya. Nah, sekarang apa hubungannya energi kinetik sama momentum? Tadi ini yang sering juga keluar, kalau momentum dikuadratkan dibagi dengan 2M, itu jadi energi kinetik. Gitu ya. Jadi kita dapatkan di sini, oh ini adalah P kuadrat dibagi dengan 2M. Oke, jadi kita dapatkan sekarang kalau ditanya, kalau sekarang si elektron ini bergerak, berarti dia punya momentum. Berapa momentumnya? Nah, kita bisa dapatin dari sini, gitu ya. Momentumnya itu sama dengan, ini kita kalikan silang, 2M, Q dikalikan V. Nah, karena ini kuadrat, maka ini kita akarin. Nah, itu sebenarnya kita lihat dari sini, itu ya, untuk mencari hal-hal seperti ini. Ya, oke, gimana? Ada pertanyaan lagi? Fisika modelannya gimana? Kak. Ya. Tadi belum sempat nge-SS yang soal terakhir. Yang sebelah kiri ini, Kak. Sebelah kiri atas. Ini ya? Iya. Oke. Yuk, kita perbesar. Sorry. Nah, ini. Oke, kelihatan ya? Sorry. Sebentar. Saya perbesar. Kelihatan nggak sekarang? Atau saya perlu geser lagi? Kelihatan, Kak. Oke. Terima kasih, Kak. Yuk, oke. Ya. Itu ya, jadi sebenarnya untuk ini saya sih sebenarnya mengharapkan untuk yang tentang dualisme ini ada basic skill, terutama di masalah cara menghitung. Cara menghitungnya seperti apa gitu ya. Gimana teknik-teknik menghitung, biasanya kesalahannya itu pada saat menghitung sih sebenarnya. Gitu ya. Oke, kalau nggak ada ini, saya pamit dulu. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Kak. Ya, sama-sama. Terima kasih, Kak. Terima kasih, Kak. Ya, sama-sama semuanya. Sama-sama semuanya.